Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ada sukacita, amin. Kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan dalam hidup kita dari hari ke hari hingga saat ini. Jika kita ada semua karena anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan ya, kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Kita akan membaca merenungkan firman Allah dalam Mazmur pasal 84. Mazmur pasal 84. Kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Memang dalam perikop dikatakan rindu kepada kediaman Allah. Tapi yang mau kita renungkan dari bagian firman Tuhan adalah bagaimana seseorang dapat berbahagia ya dalam hidupnya, ya, kebahagiaan umat manusia, ya, kebahagiaan seseorang itu apa, kira-kira begitu ya. Mari kita membaca bersama-sama Mazmur pasal 84, rindu kepada kediaman Allah. 1, 2, 3. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit, Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediamanmu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah ruang dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada mezbah-mezbahmu ya Tuhan semesta alam. Ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air, bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku, pasanglah telinga ya Allah Yakub. Lihatlah perisai kami ya Allah, pandanglah wajah orang yang kau urapi, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiam di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Amin. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam pembacaan ini kita melihat bagaimana sang pemazmur mengungkapkan keadaan seseorang jika dia ada di rumah Tuhan, jika dia ada di bait Allah, jika dia ada bersama-sama dengan Tuhan. Ya, maka yang ada bagi seseorang yang kesenangannya adalah bait Allah, ya, menyembah Tuhan, hidup bergaul karib dengan Allah, maka orang itu akan berbahagia. Nah, kebahagiaan apa yang terjadi dalam hidup manusia, atau apa yang membuat manusia itu bisa berbahagia? Ya, memang yang pertama kalau kita lihat di ayat 5. Di ayat 5 dikatakan adalah berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Jadi yang berbahagia adalah orang-orang yang diam di rumah Tuhan, yang memuji-muji Tuhan. Ya. Mengapa kira-kira orang yang ada di rumah Tuhan, yang memuji-muji Tuhan berbahagia? Karena apa? Ya, kalau kita lihat sang pemazmur, dia mengatakan dia ingin sekali ada di rumah Tuhan. Betapa disenangi tempat kediamanmu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Ya, jadi kalau seseorang ada di bait Allah, dia memuji Tuhan, dia memuliakan Tuhan, ada kebahagiaan yang mengalir daripada Tuhan terhadap kehidupan kita. Ya, ini sesuatu yang luar biasa. Nah, ada banyak orang yang tidak menyadari hal ini sehingga mereka menjauh dari rumah Tuhan.
tidak mau datang ke rumah Tuhan, tidak beribadah kepada Allah, tidak memuji Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bisa kita membuktikan dalam perjalanan hidup kita, dalam pergumulan-pergumulan yang ada. Cobalah ketika engkau mengalami kesusahan, mengalami kesedihan, mengalami beban, mengalami tekanan yang luar biasa, masuklah dalam rumah Tuhan, masuklah dalam hadirat Allah, dan teruslah memuji Dia. Maka akan mengalir semacam kekuatan atau penghiburan atau sukacita dari Tuhan dalam hidup kita. Jadi akhirnya kita bahagia, senang. Ya, jadi sesuatu yang luar biasa yang terjadi dalam hidup kita ketika kita datang ke rumah Tuhan, beribadah, memuji Tuhan. Ya, sang pemazmur berkata, berbahagia orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji Engkau. Nah, jadi banyak kali kita kehilangan kebahagiaan dalam hidup ini karena kita menjauh dari rumah Tuhan, menjauh dari ibadah kita, menjauh dari persekutuan, ya, tidak memuji Tuhan. Kadang-kadang yang terjadi apa? Ketika ada beban, pergumulan, masalah yang kita alami, kita malah jauh dari Tuhan, kita malah bersungut-sungut, bahkan kita kecewa kepada Tuhan. Bagaimana kita mendapatkan kebahagiaan jika kita menjauh dari Tuhan? Padahal rahasianya sang pemazmur katakan, yang berbahagia itu ya mereka yang masuk ke bait Allah, yang masuk ke rumah Tuhan, yang memuji Tuhan, yang menyembah Tuhan, terus menerus memuji Tuhan. Jadi kalau kita mulai kehilangan kebahagiaan oleh karena beban hidup yang semakin berat menekan kita, ya, jangan lupa datang kepada Tuhan. Sembah Dia, puji Dia. Ada seseorang yang mengalami ya duka cita yang luar biasa. Ya, kemudian dia memuji Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Akhirnya apa? Dia mengalami penghiburan. Dia mengalami penghiburan. Ya, menyanyi, memuliakan Tuhan. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, saya masih ingat bagaimana ketika pembentukan ya di kampus sebagai mahasiswa yang digembleng, ya ada banyak tekanan. Nah, kita harus mengerjakan pekerjaan yang dulunya kita nggak suka mengerjakannya. Ya, ketika dapat tugas untuk katakan sederhana, tetapi perasaan karena ego kita masih luar biasa, ya harus mencuci piring, kuali yang besar harus kita cuci. Ya, kemudian kita merasa kok jadi kayak pembantu saya di sini. Ya, awal-awalnya begitu sulit, begitu berat untuk melakukannya. Tetapi ketika mencucinya sambil menyanyi, melayani lebih sungguh, ternyata selesai juga semua. Dan rasa tekanan tadi tidak ada lagi. Jadi sambil menyanyi, memuji Tuhan, melakukan semuanya, maka ada kebahagiaan yang mengalir. Ya, Bapak Ibu di rumah ada beban, cobanya bernyanyi, puji Tuhan. Ya, katakan terima kasih Tuhan. Ya, apa yang harus kita terima kasihkan kepada Tuhan? Ya, hidup ini atas kasih karunia Tuhan. Ya, bersyukur, tetapi ada beban, ada pergumulan. Ya, puji Dia terus menerus. Ini sesuatu yang harus kita lakukan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, jangan persoalan itu mau menarik kita jauh daripada Tuhan. Berbahagialah orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji Engkau. Jadi kalau kita mencari Tuhan, merindukan hadirat Allah, ya, maka akan ada kebahagiaan. Sang pemazmur tadi berkata, jiwaku hancur karena merindukan pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Ya, kadang-kadang memang memuji Tuhan mudah kita lakukan ketika suasana yang kita alami baik, tenang, keuangan mantap, kesehatan oke. Ya, dalam keluarga semua baik, nggak ada tekanan-tekanan, nggak ada penderitaan. Ya, kita merasakan ya kita memuji Tuhan. Nah, seringkali ketika banyak tantangan pergumulan, kita susah memuji Tuhan. Padahal justru pada saat-saat seperti itulah
kita harus memuji Tuhan. Praktekkan saat-saat saudara dan saya mengalami pergumulan yang berat, tekanan yang luar biasa, ekonomi yang sulit, kesehatan yang semakin merosot, ya kelemahan kedagingan kita, semakin situasi yang menghimpit kita. Justru pada saat seperti itu, datang kepada Tuhan, puji Dia, sembah Dia, bernyanyi terus, memuji-muji Dia, agungkan Dia. Saudara akan rasakan, kita akan rasakan, akan nikmati betapa kebenaran firman Allah ini ya sungguh terjadi. Kebenaran firman Tuhan ini terbukti dalam hidup kita bahwa ada kebahagiaan bagi setiap orang yang datang kepada Tuhan, yang memuji Tuhan, menyembah Dia, memuliakan namanya. Pujilah Tuhan, sembah Dia ketika situasi-situasi sulit yang kita alami, yang mau merampas kebahagiaan kita. Datang kepada Tuhan, agungkan Dia, syukuri segala sesuatunya. Niscaya ada kebahagiaan yang mengalir dalam kehidupan kita. Yang kedua, kebahagiaan kita lihat apa? Yang kedua di ayat yang ke-6, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Ya, jadi yang kedua adalah manusia yang kekuatannya di dalam Tuhan, atau kekuatannya adalah Tuhan, atau yang mengandalkan Tuhan. Saudara, manusia yang mengandalkan kekuatannya tidak akan mengalami kebahagiaan karena kekuatan manusia itu terbatas. Kita ini lemah. Ketika kita menyadari kelemahan kita dan kita tidak mau mengandalkan kekuatan daripada Tuhan, di situ kita akan mengalami keterpurukan dan hilanglah kebahagiaan kita. Ada orang-orang yang tadinya kuat, ketika dia lemah, ya ketika dia lemah, tidak menerima kenyataan dia lemah, tidak menerima kenyataan fisik sudah mulai lemah, tidak menerima kenyataan bahwa dia sudah mulai merosot. Nah, pada saat kondisi dia tidak menerima kenyataan seperti itu, dia kecewa dalam hidup ini. Ya, dia kecewa, dia putus asa. Mengapa kehidupan saya seperti ini? Mengapa saya tidak tetap gagah? Nah, misalnya ketika kita masih muda, kita begitu luar biasa melakukan segala sesuatu. Kemudian usia yang terus bertambah dan pada akhirnya kita menjadi tua. Ya, kalau kita terus mengandalkan kekuatan kita dan tidak memandang kepada Allah pada masa tua, bisa kita lemah, kehilangan kebahagiaan. Karena kita hanya kemudian berpikir atau melihat, menoleh ke belakang, kenapa saya tidak kuat? Tetapi sekalipun tubuh kita lemah, sekalipun kita semakin tua dan tak berdaya, tapi kita memandang kepada Allah, ya kita percaya bahwa ada kekuatan daripada Tuhan turun atas kita, di situ pun kita akan mengalami kebahagiaan. Amin. Diberkati orang yang mengandalkan kekuatan Tuhan. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, di dalam Tuhan, yang berhasrat mengadakan ziarah. Ya, ziarah yang dalam pengertian ibadah, sembahyang. Ya, kalau kita lihat terus ziarah di sini, kalau kita melihat umat Tuhan, ya, misalnya tempatnya jauh tapi mereka harus berangkat ke Yerusalem untuk ibadah, ya, ziarah. Jadi ada tantangan yang mereka hadapi, kadang-kadang perjalanan yang begitu jauh. Kalau kita lihat konteks dalam Sang Pemazmur, mengapa dikatakan melintasi lembah Baka dan segala macam, itu perjalanan yang cukup jauh, ya. Ada ibadah bangsa Israel di mana mereka harus menuju Yerusalem, harus datang ke Bait Allah, mereka harus melakukan perjalanan yang cukup jauh. Tetapi ada kekuatan. Mereka tidak lemah karena merindukan tempat itu. Ya, ada kekuatan. Mereka mengandalkan kekuatan Tuhan. Ya, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita, maka kita akan mengalami sukacita. Ya, akan mengalami kebahagiaan, itu maksudnya. Tapi ketika kita mengandalkan kekuatan kita secara manusia, saya mau berkata, ya, kita tidak akan mengalami kebahagiaan. Yang ada hanyalah kekecewaan. Kita berkata, aduh Tuhan, kok saya jadi lemah, kok saya tidak mampu melakukan ini, kok fisik saya sudah semakin hancur. Nah, supaya kita bisa menerima kenyataan bahwa fisik kita semakin lemah,
Ya, ada rahasianya. Ya, ketika kita datang kepada Tuhan, bahwa kekuatan Tuhan ada pada kita. Rasul Paulus pernah berkata begini, ya, bahwa tubuh ya manusia lahiria ini akan semakin merosot. Itu kenyataan, itu fakta yang harus kita terima. Nah, manusia lahiria semakin merosot, tetapi manusia batinia kita akan dibaharui dari hari ke hari. Nah, manusia batiniah kita inilah yang mampu membawa kita kepada kebahagiaan. Artinya, ya, kita yang memiliki iman, yang terus percaya kepada Tuhan, akan mengalami kekuatan di dalam Tuhan. Sekalipun secara fisik kita lemah. Secara manusia, fisik kita ini lemah. Mulai tak berdaya. Ya, tadinya kita bisa lari dengan cepat, sekarang sudah gak bisa. Mengangkat beban yang besar, yang berat bisa, sekarang gak bisa lagi. Ya, ada kemerosotan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, berbicara tentang kekuatan, tentang fisik. Apakah Bapak Ibu siap menerima kenyataan bahwa secara fisik kita semakin lemah? Kalau tidak siap, kita akan kecewa. Saudara akan kecewa. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan, manusia batinia kita yang terus dibaharui oleh Tuhan, ya, kita tetap berbahagia. Karena kita bisa menerima kenyataan fisik kita yang lemah. Dan ternyata kita kuat dalam hidup bukan karena kekuatan diri kita secara kedagingan kita, secara manusia, tetapi kekuatan yang daripada Tuhan. Amin. Jangan takut semakin tua. Ya. Kenapa? Karena memang fisik semakin lemah, tapi manusia batinia kita dibaharui dari hari ke hari. Ada kebahagiaan. Bahkan semakin kita tua tentu semakin bahagia karena melihat perkara-perkara yang ajaib, yang luar biasa yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kita sudah menikmati, ya, melihat bagaimana karya Allah itu dahsyat. Jadi semakin kita tua, semakin kita banyak menyaksikan kemurahan Tuhan, kasih Tuhan, kuasa Tuhan, semakin kita berbahagia. Amin. Bahkan bisa melihat anak cucu, wah, luar biasa, semua diberkati Tuhan, semua dipelihara Tuhan, dan akhirnya kita memuji-muji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Yang ketiga, siapa yang berbahagia di sini? Ya, dikatakan di ayat terakhir itu, ya Tuhan semesta alam, ayat 13, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Percaya kepada Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam perjalanan hidup kita, sesuatu yang harus kita perhatikan dalam hidup ini, jangan lengah, bahwa iman percaya kita kepada Allah senantiasa, ya, mendapatkan ujian iman. Ada kuasa-kuasa lain, kuasa kegelapan, kuasa si jahat yang hendak mempengaruhi kita, yang hendak, ya, menggoda kita atau menarik kita untuk pada akhirnya kita nggak percaya kepada Tuhan. Ini waspada, ya. Ketika Tuhan melihat manusia, adakah iman? Nah, itu yang Tuhan katakan. Adakah iman di bumi ini? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita tetap percaya kepada Tuhan, apapun situasi kondisi yang ada, maka kita akan berbahagia. Mengapa ketika situasi sulit terjadi, kemudian manusia tidak berbahagia? Ya, karena dia tidak percaya kepada Tuhan. Kalau kita percaya kepada Tuhan dan masa sulit pun yang terjadi, kita tetap berbahagia. Karena kita tahu ada firman Allah yang berkata, ya, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Tuhan. Kita orang percaya, kita mengasihi Tuhan. Hari ini kita mengalami kesulitan, tapi firman berkata Allah turut bekerja di situ. Kalau kita tahu bahwa Allah turut bekerja di situ untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, bukankah kita berbahagia? Bukankah kita senang? Akhirnya, oh, ini masalah berat, ini persoalan berat, ini pergumulan berat, ini sakit berat, tapi Tuhan izinkan aku alami. Dan Alkitab berkata, adalah baik buat aku karena akan mendatangkan kebaikan bagiku. Akhirnya kita berkata, puji Tuhan, terima kasih Tuhan buat beban berat, pergumulan, sakit, penyakit yang hari ini aku hadapi. Terima kasih Tuhan, karena aku percaya kepadamu. Bahkan bagi orang yang percaya, tidak ada yang mustahil. Ya, satu ketika
Ada seseorang datang kepada Yesus dan berkata, Yesus, ya Guru, kalau engkau bisa, sembuhkanlah anakku. Kalau engkau bisa. Seorang bapak datang. Kemudian Yesus berkata, apa? Kalau engkau bisa, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Langsung bapak itu berkata, aku percaya. Jadi bukan masalah Tuhan bisa lakukan atau tidak bisa lakukan. Pasti Tuhan bisa lakukan. Masalahnya ya bapak itu percaya enggak? Dan akhirnya bapak itu mengerti, paham apa yang dimaksud oleh Yesus. Ya, jadi Yesus mau berkata, kamu datang kepadaku dengan iman atau tidak, percaya atau tidak. Nah, diresponi positif sama bapak itu dan bapak itu berkata, aku percaya, aku percaya. Seketika itu juga sembuhlah anaknya. Iman ya menghasilkan mujizat, iman menyelamatkan. Ya, iman bagi orang yang beriman tidak ada yang mustahil. Jadi benar firman Tuhan, berbahagia manusia yang percaya kepada Allah, kepada Tuhan. Ya, orang yang percaya kepada Yesus akan mengalami kebahagiaan. Kenapa? Karena yang percaya kepada Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatnya secara pribadi, memperoleh keselamatan, hidup yang kekal. Bahkan dalam perjalanan hidup masa kini pun Tuhan menyertai, Yesus menyertai. Satu ketika Petrus bertanya, Guru, kami sudah tinggalkan semuanya, apa upah kami? Apa upah mengikuti Yesus? Yesus katakan kau akan mendapatkan ya berkat-berkat masa kini. Ya, kau akan mendapatkannya, kau akan mengalami berkat-berkat masa kini dan juga berkat-berkat masa yang akan datang di kehidupan, di kekekalan. Wow, luar biasa. Jadi orang yang percaya kepada Tuhan akan berbahagia. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan goncang imanmu. Ketika engkau menghadapi berbagai persoalan, berbagai pergumulan yang ada, jangan pernah goncang. Tetaplah berdiri teguh di dalam Tuhan. Tetap berdiri teguh, percayalah. Percayalah bahwa dengan iman kita, dengan kepercayaan kita kepada Dia, maka akan ada kebahagiaan karena akan ada mujizat. Ya, ada ketenangan, ada sukacita, dan Tuhan mengerjakan sesuatu di dalam diri orang-orang yang percaya. Mengapa di daerah tertentu Yesus tidak melakukan banyak mujizat? Tuhan bilang karena tidak ada iman di sana, tidak ada yang percaya. Jadi tetaplah percaya kepada Tuhan. Orang percaya akan mengalami kebahagiaan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Tentu kita semua mau berbahagia, mau menikmati kebahagiaan. Bukan berarti tidak ada masalah. Karena apa? Kebahagiaan itu bersumber daripada Tuhan. Dan yang berbahagia adalah yang pertama tadi, orang yang diam di rumah Tuhan, yang terus-menerus memuji Tuhan. Jangan jauh dari persekutuan, jangan jauh dari ibadah. Tetaplah memuji Tuhan. Jangan karena persoalan pergumulan sakit penyakit membuat kita tidak mampu memuji Tuhan. Tetap puji Dia, agungkan Dia, beribadahlah kepada Allah. Dan yang kedua, ya jangan andalkan kekuatan kita, tapi kekuatan Tuhanlah yang kita andalkan. Berbahagia orang ya yang kekuatannya ya di dalam Engkau, dikatakan firman Tuhan. Di dalam Tuhan, kekuatan yang daripada Tuhan membuat kita bahagia. Sekalipun secara fisik kita akan lemah, tetapi Tuhan terus memberikan kekuatan baru kepada kita. Dan yang ketiga adalah kita yang berbahagia, yaitu kita yang terus percaya kepada Dia. Jangan goncang, jangan mundur, pertahankan imanmu, ya, bahwa Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Dia yang memberikan keselamatan kepada kita. Dia juga yang memberkati kita hari lepas hari. Apapun beban pergumulan kita, mari datang kepada Dia. Serahkan hidup kepada Dia. Percayalah, Dia akan memberi kebahagiaan kepada kita. Bagi saudara-saudara yang mengalami sakit, percaya, andalkan kekuatan dari Tuhan. Puji Dia dan minta terjadi mujizat, yang sakit sembuh di dalam nama Yesus. Minta, jangan ragu-ragu. Orang yang bimbang tidak akan mendapatkan apa-apa. Percaya, katakan, Tuhan Yesus, Engkau Tuhanku, aku percaya kesembuhan terjadi
Mungkin ada anak-anak kita yang sakit, saudara-saudara kita yang sakit, sahabat-sahabat kita yang sakit. Ya, hamba-hamba Tuhan ada juga yang sakit. Kita percaya saling mendoakan satu dengan yang lain. Kesembuhan terjadi di dalam nama Yesus. Dan juga mungkin ada pergumulan kita yang membuat kita kehilangan kebahagiaan karena faktor ekonomi. Keuangan kita mulai sulit, usaha tidak jalan, tidak lancar. Ya, beban sangat luar biasa. Kita mau mengembangkan pekerjaan usaha kita. Kita sudah mencari, mungkin ada di antara saudara mencari pekerjaan kemana-mana. Tapi semua berkata minta maaf. Pekerjaan tidak ada, situasi seperti ini. Ya, percaya kepada Tuhan. Dia akan memberkati kita, dia akan memberi kebahagiaan kepada kita. Dia buat mujizat dalam hidupmu, dalam hidup kita sekalian. Manakala kita percaya kepadanya, teruslah percaya. Mungkin ada orang yang bergumul mengenai keuangan. Ya, ada yang harus dijual tetapi tidak ada pembeli. Ada tanah harus dijual, ada ini harus dijual untuk menyambung hidup, untuk mengelola keuangan. Tapi siapa yang beli? Keadaan seperti ini. Jangan kecewa, jangan putus asa. Tuhan sanggup menolong. Jika kita melakukan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan, kita percaya Tuhan akan turun tangan, ya, memberikan jalan keluar untuk persoalan kita. Berdoa, minta kepada Tuhan. Aku percaya Tuhan, ya ini yang akan kukerjakan. Tuhan pasti berkati. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kiranya kebenaran firman Tuhan menolong kita dalam perjalanan hidup kita hari lepas hari. Tuhan memberkati kita, memberi kebahagiaan kita kepada kita. Tuhan menolong tepat pada waktunya.